Dear friends, hari ini Senin 13 April 2020, melalui surat saya telah resmi mengundurkan diri dari posisi Sekretaris Jenderal PSSI. Saya bersyukur pernah meraih kesempatan bekerja untuk melayani anggota PSSI, pemain, pelatih, wasit, match komisioner, instruktur dan para pecinta sepak bola sejak 17 Juli 2017. Bersama-sama kita telah memeriahkan kursus kepelatihan dan perwasitan di berbagai provinsi, memutar rantai amatir dan elit usia muda, membangun kerjasama dengan federasi kelas dunia, menghidupkan lini usaha kreatif, mengibarkan kembali sepak bola putri, dan puncaknya adalah terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Sebuah kebanggaan yang tidak dapat terwujud tanpa dukungan pengurus dan anggota PSSI, pemerintah, dan stakeholder sepak bola. Termasuk kamu, setiap individu yang sedang mendengarkan pesan ini. Jangan pernah berhenti untuk mendukung sepak bola Indonesia. Yakin selalu ada harapan bagi yang berdoa, selalu ada waktu yang tepat bagi yang bersabar, dan selalu ada jalan bagi yang tidak pernah lelah berusaha. Pada suatu kesempatan dengan para sahabat, saya pernah berkata, hati saya, kalau dibelah isinya hanya sepak bola. I have loved you for 1,000 years, and I will love you for 1,000 more. Nah, Scorer itu dia surat pengunduran diri dari Sekjen PSSI Ratu Tisa. Nah, kita nggak usah lama-lama lagi. Yuk kita bahas kenapa Ratu Tisa akhirnya mundur sebagai Sekjen PSSI. Hari ini bersama saya, April, dan juga saya punya dua narsum yang oke banget. Ada Mas Estu Santoso dan juga Rais Adnan. Halo Mas Estu, halo Rais, apa kabar? Halo April, baik. Halo. Oke, senang banget dengarnya. Nah, kita punya kabar yang bagi saya sih sedih ya, karena Sekjen kita mundurkan diri. Kenapa nih alasannya nih, Rais? Kalau boleh tahu nih, mengapa dia mundur sebagai Sekjen PSSI? Ya, kalau dari sebenarnya sih, kalau kenapa mundur ini kan kita coba menganalisis saya dulu ya. Sejak terpilihnya Pak Iwan Bule, terus ada semacam wewenang dari Sekjen sendiri mungkin ya, yang ibaratnya dibatasi gitu. Nah, kemarin kan juga sempat ada ketika ada rapat dengar pendapat di DPR, itu kan ada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR yang mantan Ketua Umum PSSI, Pak Johar Arifin Hussein. Lalu di situ ada Pak Ketum ataupun Pak Iwan Bule minta maaf, yang dia bilang ada overlapping lah segala macam dari Sekjen sendiri. Ya itu berarti itu menggambarkan ya sebenarnya ada sesuatu yang kurang sehat lah dalam internal organisasi sendiri gitu. Nah, kalau yang saya melihat juga dari Januari, Februari mungkin ya, sudah mulai terlihat ya, ada semacam, kalau yang saya lihat, Sekjen ini, wewenangnya mungkin sudah diambil alih ke ketum semua. Jadi yang saya tahu, yang saya dengar, semua kalau untuk bicara ke media pun akhirnya ketum gitu yang harus tampil gitu. Jadi tidak ada Sekjen lagi ataupun yang lainnya, jadi diambil alih oleh ketum. Terus beberapa wewenang yang sebenarnya mungkin menjadi ranahnya Sekjen untuk dilakukan oleh Sekjen, mungkin saat ini sudah diambil alih oleh ketum, ya seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang ya mungkin semacam internal lah, mungkin ada kondisi internal yang mungkin sedang tidak bagus di situ, hingga akhirnya kemarin sih kalau saya rasa bukan menjadi salah satu faktor ya kalau misalkan ada di rapat dengar pendapat umum, tapi ini merupakan akumulasi dari beberapa bulan sejak bersama-sama hingga akhirnya Sekjen memutuskan untuk mundur. Ini menurut analisis saya dari perkembangan ataupun perjalanan setelah Pak Iwan Bule terpilih ya kan, dengan adanya Wasekjen yang ditunjuk itu kan waktu itu Wasekjen Ibu Ira untuk membantu tugas Sekjen, tapi akhirnya ketika itu diungkapkan bahwa dengan adanya Bu Ira ini tugasnya Sekjen Ibu Ratu Tisa sendiri akhirnya diminta untuk fokus dalam persiapan untuk kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, ini kan setelah selain itu ternyata ada hal-hal lain nih mungkin nih yang saya lihat ya, yang akhirnya menggambarkan sebenarnya ada internal yang
mungkin agak kurang harmonis gitu antara kesekjenan dengan ketum, dan akhirnya ya sekarang Ratu Tisa memutuskan untuk mundur dari posisinya sebagai sekjen PSSI. Kalau saya sih menganalisanya seperti itu ya. Oke, nah berarti tadi ada wewenang dibatasi, lalu ada juga kendala internal di PSSI sendiri. Nah, bagaimana menurut Mas Estu? Alasan utama kalau menurut analisa Mas Estu itu mengapa sampai Ratu Tisa akhirnya memilih mundur sebagai sekjen PSSI? Iya, saya sepakat dengan semua yang dikatakan Rais, terlepas apapun dan kondisi terakhir seperti itu. Tapi yang pasti gini, sekjen itu adalah jabatan politis. Artinya sekjen ini ketua umum PSSI terpilih pasti akan membawa tim suksesnya dia segala macamnya. Logikanya seperti itu aja. Sekarang ini kan soal kekuasaan sebenarnya. Terlepas dari alasan apapun, kalau memang Tisa tidak cocok dengan ketum ataupun siapapun di situ, bukan Tisa pun tidak cocok dengan ketum, karena Tisa ini representasi dari Edi Rahmayadi, bisa dikatakan seperti itu. Dia masuk menggantikan Ade Wellington, Edi Rahmayadi di kepemimpinan Edi Rahmayadi. Lalu waktu itu Edi Rahmayadi mundur, ada Joko Driono, dia menjadi bawahan Joko Driono. Artinya gini loh, ini kesekjenan. Yang pasti kalau saya sih lepas dari alasan apapun, konflik atau apapun, yang pasti organisasi ini harus jalan, harus benar, harus transparan. Artinya selama ini saya nggak mau ngomongin kejelekan orang, dan saya juga tidak tahu kejelekan Tisa. Tapi paling tidak secara kasat mata, Tisa sudah melakukan sejumlah inovasi. Piala Dunia, terlepas dari Piala Dunia itu usaha semua orang di organisasi dan doa semua orang di Indonesia pastinya itu. Di era dia mendapatkan itu. Banyak pelatih yang mendapatkan lisensi di era itu. Terus lagi banyak sekali terobosan seperti Liga Junior, Liga Putri. Memang belum sempurna karena sejak normal lagi ya, PSSI normal lagi setelah di-ban 2016, 2017 Edi Rahmayadi terpilih memulai pekerjaan dia. Ini memang banyak harus dibenahi. Nah, yang pasti setelah yang sekarang harus dijadikan acuan adalah setelah Ratu Tisa ini siapa orang yang mampu menjalankan organisasi dengan baik. Oke, sekarang sekarang Iwan Bule mengatakan bahwa mengambil alih semua termasuk terangan, bahkan kita media hanya satu pintu. Oke, nggak masalah. Tapi ke depannya ini kan setelah wabah COVID ini selesai, pasti akan ada masa-masa transisi kebangkitan segala macam. Ini yang perlu diperhatikan. Karena butuh seseorang yang berpengalaman. Kita tahu di Indonesia, berapa sih jumlah seorang sekjen yang bertahan? Hanya beberapa nama saja. Hanya 2 nama yang menurut saya sangat bertahan lama. Nugraha Besus dan Trigustoro. Kenapa? Ini kesekjenan. Tugasnya adalah pelayan. Bukan kekuasaan murni sebenarnya. Nah, sempat ada waktu di era Johar Arifin itu ada Habil siapa ya, saya lupa. Tapi juga tidak lama waktu itu. Terus waktu itu di transisi ada Aswan Karim waktu itu juga tidak lama. Ternyata setelah itu digantikan oleh Ade Wellington. Ternyata posisi Ade Wellington tidak bisa. Karena apa? Ini posisi pelayan, posisi yang melayani di sekjen itu. Dan Ade Wellington saya pikir bukan orang yang pas untuk di situ. Harusnya kalau Ade Wellington waktu itu, saya sedikit ke belakang. Harusnya ketika Ade Wellington dulu itu menjalankan tugas, dia tidak bisa menjalankan, ada deputinya. Waktu itu tidak ada deputi, akhirnya berantakan, dan akhirnya digantikan Ratu Tisa. Nah, ketika Ratu Tisa naik, sejumlah inovasi terjadi. Nah, kondisi ini sebenarnya yang jadi beban berat adalah penerusnya. Nah, penerusnya nanti apakah dia mampu tahu? Kalau mungkin mengambil nama si A atau si B yang pernah di PSSI, mungkin punya pengalaman. Tapi kalau ini orang baru, ataupun orang itu dalam tanda kutip hanya orang dekatnya Iwan Bule dan dia tidak, ini akan harus belajar lagi. Kepercayaan FIFA, AFC itu tidak semudah kita dapat karena Tisa membangun itu juga sudah lama. Joko Driono sudah membangun itu sudah lama ketika jadi sekjen. Nugraha Besus juga seperti itu, Trigustoro juga seperti itu. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk datang ujuk-ujuk. Nah, ini yang paling penting adalah ke depan. Kalau ngomongin alasan Tisa kenapa, saya pikir kita nggak akan bisa maju ke depan. Dan tantangan kita jelas ke depan. Setelah pandemi ini berakhir, semoga cepat berakhir, ada liga, ada sejumlah agenda besar yang pasti itu semua butuh namanya
dana, butuh namanya komitmen. Itu yang paling penting. Jadi artinya ke depan harus orang yang tepat setelah bisa. Itu. Oke. Iya. Kalau menurut Rais sebenarnya dalam kepengurusan PSSI sebagai sekjen ini, Ratu Tisa itu sosok yang seperti apa? Apakah dia memang melayani atau pembuat inovasi atau dia seperti apa menurut Rais? Oke, sebentar saya potong dulu. Ya, saya potong dulu. Rais, saya potong dulu. Bisa diulang sedikit, April? Oke, jadi tadi Mas sempat menyinggung bahwa sekjen itu adalah sosok yang melayani dan memberikan inovasi. Dan kalau menurut Mas Estu, Ratu Tisa sendiri itu seperti apa dalam sosoknya dalam kepengurusan kali ini? Kalau Ratu Tisa, saya pikir dia punya basic yang bagus, terlepas dia masih muda. Tentunya kan anak muda beda lah treatmentnya. Dia masih muda, lebih modern mungkin. Kadang-kadang orang kita diajak modern agak-agak susah ya. Tapi paling tidak Ratu Tisa itu membawa, dia adalah lulusan FIFA Master. Dan saya nggak tahu berapa lulusan FIFA Master di Indonesia. Tetapi basically dia sudah bagus, linknya sudah bagus. Artinya yang menggantikan ke depan nanti, nggak cuma orang yang bisa berbahasa Inggris, nggak cuma orang yang bisa berbahasa Perancis, tetapi orang itu juga tahu organisasi sepak bola. Bukan hanya sekedar organisasi. Karena sepak bola ini unik gitu loh. Sepak bola ini apalagi Indonesia, sepak bola Indonesia, negara yang sangat besar. Peralihan antara di peralihan di kompetisi aja ya, dari tim amatir, dari perserikatan ke pro aja, sampai sekarang masih banyak masalah. Artinya ke depan tantangannya itu besar. Nah, kondisinya adalah tahun depan kita tuan rumah Piala Dunia U21. Memang kesannya junior, tetapi itu kan gawean besar. Nah, bagaimana ini apa yang dilakukan Tisa dan sebelumnya yang baik diteruskan, itu yang paling penting. Takutnya adalah beberapa hal tidak diteruskan. Itu yang menurut saya agak khawatir. Ya, gitu. Itu menarik sekali ya. Bagaimana Rais? Tadi Mas Estu sempat menyinggung soal apa yang harus dilakukan, dan kalau kita melihat kilas balik lagi ya, apa yang sudah dilakukan oleh Ratu Tisa, pencapaian dia dan kiprahnya apa yang sebaiknya harus dicontoh? Ya, kalau berbicara tadi benar kata Mas Esti, ya, ada beberapa hal. Ya, kalau misalnya bicara soal kiprah sih, dia sebenarnya sudah membuat semacam fondasi ya, terutama dari pertama Elite Pro Academy yang sudah dia jalankan gitu. Sejak dari 2017-2018 sudah ada Elite Pro Academy di kategori, hingga saat ini sudah ada kategori U16, U19 dan U20, U18 dan U20. Kemudian Liga 1 Putri itu harus berlanjut. Memang benar kata Mas Estu, masih belum sempurna, tapi kan memang secara perlahan, secara sharingnya waktu harus terus berjalan dengan berkesinambungan dan benar-benar settle ya kompetisi ini. Kemudian kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini bukan hal yang main-main. Ini urusannya dengan FIFA. Sejauh ini yang saya tahu terkait dengan hubungan keluar ataupun ke FIFA terkait hal ini, pintunya itu adalah lewat Ratu Tisa. Nah, ini harus mencari person yang cocok untuk mengganti Ratu Tisa yang bisa dipercaya oleh FIFA. Dalam hal ini, dalam hal korespondensi kah, atau dalam koordinasi. Selain itu juga bagaimana cara biar bisa menyatukan nih, membangkitkan semangat lagi dari pemimpin-pemimpin daerah yang venue-nya mereka akhirnya terpilih nanti. Kan udah ada pengajuan nih 10 yang kemarin, katanya sudah ada 6, yang nggak tahu nih apakah berubah lagi atau enggak, kan itu kan butuh penjelasan yang benar-benar ataupun yang baik ya kepada FIFA seperti apa gitu terkait proses penunjukan venue ini. Jangan sampai nanti FIFA melihatnya ada sebuah kemunduran ataupun tidak ada progres, malah mengulang hal yang sudah mereka lakukan di awal kemarin, sudah dipilih sebenarnya, sudah diumumkan, tapi kok ternyata ada venue baru lagi misalnya gitu. Nah, itu harus bisa menjadi sebuah solusi ya bagi sekjen nanti yang meneruskan. Benar, sekjen itu adalah sekretaris exco. Selain itu dia juga mengurusi administrasi. Sekjen itu adalah sifatnya adalah profesional. Dia harus bisa menjadi penghubung federasi dengan organisasi internasional lainnya. Begitu juga kepada anggota mereka sendiri. Nah, ini peran sekjen ini sangat vital. Tidak hanya harus bisa bahasa Inggris, tapi juga dia harus punya koneksi serta pengetahuan sepak bolanya juga harus luas gitu.
dia harus punya koneksi internasional yang juga jaringan ataupun network yang cukup baik gitu untuk menjalin relasi dengan FIFA. Memang kalau orang baru bisa lah, misalnya sebulan, 2 bulan untuk proses menjajakan. Tapi kan ini akan memakan waktu lagi gitu. Yang pastinya orang yang sudah paham betul tentang seluk-beluk organisasi sepak bola, kemudian pengetahuan sepak bolanya juga luas, ini yang harus menjadi salah satu perhatian juga. Dan yang terpenting adalah, kalau kita berkaca dari pemilihan Ratu Tisa kemarin ya, saat itu ya mungkin itu satu-satunya pemilihan sekjen yang harus melalui proses seleksi dengan seleksi terbuka. Banyak yang waktu itu ikut serta, hingga akhirnya terjaring dan mengerucut dan akhirnya Ratu Tisa terpilih. Nah, proses tes seperti ini juga nampaknya harus dilakukan itu untuk mendapatkan sebuah SDM yang baik di posisi sekjen. Jangan sampai terjadi kemunduran asal tunjuk dan jangan sampai juga nanti ujung-ujungnya nanti malah jadi ada isu nepotisme atau segala macam gitu. Nah, ini yang harus dihindari oleh Pak Ketum. Mudah-mudahan bisa memilih sekjen yang benar-benar mumpuni dan memang berkualitas dan memang layak berada di posisi tersebut. Siapa sosok yang paling tepat untuk menggantikan Ratu Tisa menurut Rais dan Mas Estu? Sebut nama juga nggak apa-apa loh. Kalau sejauh ini dari banyak nama yang beredar ya, memang ada banyak nama-nama yang beredar gitu. Bicara siapa yang cocok, saya belum ada gambaran yang benar-benar pasti ya. Kalau berkaca dari yang dulu-dulu memang ada beberapa nama ya. Contohnya misalnya, kemarin di 3 besar tes terakhir itu ada salah satu nama, 3 besarnya itu selain Ratu Tisa, ada satu orang saya kurang begitu kenal, tapi ada satu lagi adalah Mas Alif Safiar, mantan jurnalis juga, yang lolos masuk ke 3 besar. Itu mungkin kalau dia pengen lagi dan memang pengen mencoba lagi, ya mungkin itu bisa jadi. Terus orang pengalaman lagi yang dulu sejak zaman ada gaung penggantian sekjen, salah satunya lagi ada nama Mas Sauki Suratno. Itu salah satu lagi sosok yang mungkin bisa dikedepankan. Mungkin ya. Dia punya pengalaman yang cukup banyak, punya jaringan network yang juga cukup baik. Ya kalau untuk ke FIFA dan AFC nanti dia tinggal membangun lagi, tinggal merefresh lagi ya. Pastikan orang-orang baru gitu. Dan yang saya harap sih kalau bisa ada sosok lagi wanita ya, yang bisa terus berperan di sepak bola Indonesia gitu, di tempat posisi yang vital. Tapi sejauh ini saya belum melihat sosok wanita yang benar-benar mungkin bisa mengimbangi Ratu Tisa ya. Sejauh ini ya saya masih belum melihat sosoknya siapa gitu yang bisa untuk menggantikan peran dari Ratu Tisa. Tapi saya harap ada lagi terus di jabatan posisi penting nanti di sepak bola Indonesia ada seorang wanita gitu. Selain di Exco ya. Oke. Nah, kalau dari Mas Estu, siapa calonnya nih? Yang kira-kira layak untuk menjadi sekjen PSSI di tengah jadwal kita yang sangat padat ya? Iya, kalau melihat beberapa orang ya, saya akan menyebut 3 nama. Ini kan versi saya. Yang pertama adalah Tommy Welly. Kenapa saya milih Tommy Welly? Tommy Welly di era Lanyala, dia cukup berpengalaman dan beberapa kali bahkan dia menjabat sebagai direktur teknik waktu itu, karena waktu itu tidak ada, dan dia beberapa kali ikut meeting AFC maupun FIFA. Artinya dia paling tidak masih fresh lah diingat-ingat di organisasi. Dia tahu seluk-beluk dan dia cukup berpengalaman sebagai organisator di PSSI. Dan dia juga mantan wartawan. Lalu ada Aswan Karim. Aswan Karim saat beberapa waktu lalu di PSSI pernah menjadi salah satu komite, saya lupa komite apa gitu, waktu bersama si ketua PSSI Amartyat waktu itu. Dan dia juga di era sekjen di eranya Lanyala. Lalu ada Sauki yang disebutkan Rais tadi. Sauki BLAI juga bisa diterima di kalangan anak muda karena memang cukup humble orangnya, dan dia yang pasti dia punya pengalaman di organisasi PSSI, dia punya koneksi bagus, dan dia juga ketua Asprof DIY. Artinya dia sampai sekarang masih aktif. Nah, ini balik lagi, ini jabatan karir, artinya itu harus lowongan, buka lowongan seperti proses ketika Ratu Tisa dijadikan sekjen. Jadi semua terbuka. Yang pasti sekarang PSSI itu harus lebih terbuka. Itu aja sih sebenarnya. Karena dari dulu kritik masyarakat adalah PSSI nggak pernah terbuka ini bla bla bla. Nah, sekarang saatnya momen ketika Ratu Tisa mundur, PSSI itu dengan Pak Iwan Bule terbuka. Mungkin nanti setelah ini Pak Iwan Bule punya jubir atau apa, biar enak gitu. Itu aja. Betul sekali, Mas Estu. Oke, dan satu pertanyaan terakhir untuk Rais. Kira-kira apa yang akan dilakukan Ratu Tisa setelah tidak menjadi sekjen PSSI?
Nah, ini dia nih. Sebenarnya kan Ratu Tisa masih punya jabatan di sebagai Wakil Presiden AFF dan juga anggota Komite Kompetisi AFC. Dia mungkin bisa berkarir di luar negeri terlebih dahulu ya, di konfederasi dan juga di AFF. Kalau misalkan dia berprestasi, bukan tidak mungkin dia bisa balik lagi ke sepak bola Indonesia. Ya toh, ketika dia berada di luar juga pastinya ya, saya yakin dia akan terus membantu sepak bola Indonesia gitu. Saya rasa dia tidak akan lepas dari sepak bola, tapi kemungkinan besar dia akan berkarir di luar negeri. Sekarang kan dia masih menjabat sebagai Wakil Presiden AFF, dia akan berkarya di situ, kemudian sebagai anggota Komite Kompetisi AFC pun mungkin tugas dia akan menjadi porsinya akan lebih banyak di situ. Bukan tidak mungkin dia akan melangkah lagi sampai ke FIFA ya, untuk bisa berorganisasi di situ ataupun menjadi seorang profesional di FIFA ya. Nantinya jika menghasilkan sebuah prestasi, bukan tidak mungkin dia bisa balik lagi ke sepak bola Indonesia dengan posisi yang lebih baik lagi atau kembali lagi menjadi sekjen, itu bukan tidak mungkin gitu. Oke, dan itu scorer Ratu Tisa akhirnya mengundurkan diri sebagai sekjen PSSI, dan prediksi menarik siapa yang akan menjadi penggantinya dan apa yang akan dilakukan oleh Ratu Tisa setelah ini memang masih banyak ya, terlebih lagi itu akan memengaruhi olahraga dan sepak bola Indonesia. Dan terima kasih scorer, dan terima kasih untuk Ratu Tisa untuk inovasi dan apa yang telah dia berikan untuk sepak bola Indonesia. Terima kasih juga Mas Estu dan Rais. Sampai ketemu lagi.